Halo, perkenalkan nama saya Elviana dengan NPM 2775544. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 5B. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akuntansi, pembiayaan, investasi, dan kewajiban. Baik, yang pertama, apa itu akuntansi pembiayaan? Jadi, akuntansi pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Akuntansi pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan. Akuntansi penerimaan pembiayaan melekat pada penerimaan kas dari transaksi aset mengajar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan investasi, transaksi penerimaan utang, dan transaksi lainnya yang sejenis. Yang kedua ada akuntansi pengeluaran pembiayaan. Akuntansi pengeluaran pembiayaan melekat pengeluaran kas atau transaksi aset mengajar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi pengeluaran pembiayaan ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan investasi, transaksi pembayaran utang, dan transaksi lainnya yang sejenis. Berikut ada jenis-jenis penerimaan pembiayaan. Yang pertama ada sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau SILPA. Yang kedua ada pencairan dana cadangan. Yang ketiga ada hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat ada penerimaan pinjaman daerah. Yang kelima ada penerimaan kembali pemberian pinjaman. Dan yang terakhir ada penerimaan piutang daerah. Lalu ada jenis pengeluaran pembiayaan. Yang pertama ada pembentukan dana cadangan. Yang kedua ada penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Yang ketiga ada pembayaran pokok utang. Dan yang keempat ada pemberian pinjaman daerah. Selanjutnya ada prinsip pengakuan dan pengukuran, yaitu penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat telah diterima di rekening kas umum daerah dan sesuai dengan Itsap nomor 3 menyebutkan bahwa pengakuan penerimaan pembiayaan ditentukan oleh BUN atau BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN atau RKUD sebagai salah satu tempat penampungan. Seperti halnya penerimaan pembiayaan pada rekening khusus yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang. Lalu ada pengeluaran pembiayaan akan diakui pada saat telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah. Dan sesuai dengan Itsap nomor 3 menyebutkan bahwa pengakuan pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh BUN atau BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN atau RKUD sebagai salah satu sumber pengeluaran. Seperti halnya pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUN atau RKUD yang diakui oleh BUN atau BUD. Berikut ada pencatatan pembiayaan. Yang pertama ada jurnal pembiayaan, pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Berikut contoh pencatatan penerimaan pembiayaan di buku jurnal, yaitu estimasi perubahan sal pada penerimaan pembiayaan. Dan yang kedua ada contoh pencatatan pengeluaran pembiayaan di buku jurnal, yaitu pengeluaran pembiayaan pada estimasi perubahan sal. Selanjutnya materi yang kedua yaitu akuntansi investasi. Akuntansi investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran, untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi terbagi menjadi dua, yaitu ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek diharapkan dapat segera dicairkan
dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang ditujukan dalam rangka manajemen kas berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan. Contohnya yaitu investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi. Selanjutnya ada investasi jangka panjang, dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial yang dimiliki lebih dari 12 tahun. Sifat penanaman terbagi menjadi dua, ada yang permanen dan juga yang non-permanen. Yang pertama yaitu permanen, investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Contohnya yaitu penyertaan modal pemerintah daerah. Lalu yang kedua yaitu non-permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan. Contohnya yaitu pinjaman jangka panjang kepada entitas lain, dana bergulir, investasi dalam proyek pembangunan. Selanjutnya ada penilaian investasi. Yang pertama itu ialah metode biaya investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Lalu yang kedua yaitu metode ekuitas investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah. Misalnya, adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Lalu yang ketiga yaitu metode nilai bersih yang dapat direalisasikan investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. Yang kedua yaitu kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga yaitu kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Dan yang keempat kepemilikan bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Selanjutnya ada pencatatan investasi. Contoh yang pertama yaitu pencatatan investasi oleh pemerintah daerah di buku jurnal finansial sebagai berikut, yaitu investasi jangka panjang pada kas di kas daerah. Lalu contoh yang kedua ada dalam pelepasan investasi jangka pendek berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, yaitu kas di kas daerah pada pendapatan bunga LO dan investasi jangka pendek. Lalu ada penyajian investasi. Investasi akan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK pemerintah daerah. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu akuntansi kewajiban. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai
konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Klasifikasi kewajiban. Kewajiban terbagi menjadi dua jenis, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis kewajiban jangka pendek yang pertama ada utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. Yang kedua ada utang bunga. Yang ketiga ada bagian lancar utang jangka panjang. Yang keempat ada pendapatan diterima di muka. Dan yang kelima ada utang beban. Dan yang keenam ada utang jangka pendek lainnya. Lalu kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis kewajiban jangka panjang yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri, dan utang jangka panjang lainnya. Prinsip pengakuan dan pengukuran kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan kewajiban dalam mata uang asing diabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Pengukuran utang kepada pihak ketiga ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Pengukuran utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pengukuran utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, yaitu PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain, di akhir periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pengukuran bagian lancar utang jangka panjang akan dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Berikut pencatatan kewajiban dan penyajian dan pelaporan. Contohnya yaitu transaksi kewajiban dicatat di buku jurnal finansial, yaitu kewajiban jangka panjang pada kas daerah. Lalu kewajiban akan dilaporkan di neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan.